Piotr Alexievich Romanov yang dikenal sebagai Peter the Great lahir pada 9 Juni 1672 di Moskow. Ia adalah putra dari Tsar Alexis dan istri keduanya, Natalia Kirillovna Narskina. Setelah kematian ayahnya, Tsar Alexis, putra sulungnya, yaitu kakak tiri Peter, Fyodor ketiga, naik tahta. Namun masa pemerintahan Fyodor sangat singkat dan setelah kematiannya, dinaikannya Ivan kelima. Namun, dengan kondisi Ivan yang menderita penyakit, Peter yang saat itu berusia 10 tahun dipilih untuk menjadi Tsar. Karena keluarga kerajaan Romanov terbagi menjadi dua di antara Miloslavska dan Kirillovna, terjadi perebutan kekuasaan di antara Ivan kelima dan Peter the Great. Ketegangan di antara dua keluarga memuncak setelah Streltsy, pasukan elit di bawah kontrol keluarga Ivan, membunuh keluarga Sisi, ibunya Peter. Namun setelah Ivan meninggal karena penyakit, Peter akhirnya memegang kekuasaan penuh pada tahun 1696. Reformasi dan perang. Peter the Great dikenal dengan reformasi besar-besarannya di bidang sosial, ekonomi, dan militer, serta ambisi politiknya yang mengubah Rusia menjadi kekuatan besar di Eropa, seperti memotong jenggot bangsawan untuk menyerupai gaya Eropa modern, hingga mengadopsi kalender Julian yang tidak akurat dibandingkan dengan kalender Gregorian. Pada akhir abad ke-17, banyak pria di Rusia masih memelihara jenggot panjang mereka, yang bertentangan dengan gaya orang Eropa Barat yang lebih modern yang Peter temui saat perjalanannya di Eropa. Dalam sebuah kejadian bersejarah atau ikonik, saat setelah kembalinya ke Moskow, Peter secara pribadi memotong jenggot beberapa bangsawan sebagai simbol perubahan budaya yang ia dorong. Sejak saat itu, semua orang di sekitar Peter yang diharuskan berpenampilan dan berpakaian seperti orang Eropa modern. Reformasi budaya ini tidak hanya melibatkan penampilan, tetapi juga untuk upaya mengubah mentalitas masyarakat Rusia agar lebih terbuka terhadap gagasan dan teknologi Barat. Peter juga melakukan reformasi besar lainnya dengan memperbarui kalender Rusia yang sebelumnya menghitung tahun berdasarkan perkiraan penciptaan dunia menurut tradisi gerejawi. Namun Peter memilih kalender Julian yang sudah ketinggalan 11 hari dibandingkan dengan kalender Gregorian yang lebih akurat dan telah diadopsi oleh sebagian besar Eropa Barat. Peter juga memodernisasi militer karena hal ini dipicu karena kekalahan besar Rusia dari Swedia dalam perang Great Northern. Setelah kekalahan ini, Peter merombak militer Rusia dengan mengadopsi taktik bangsa Eropa, memperkuat industri senjata, dan membangun industri besi di Ural. Selama 2 dekade, Peter mengubah Rusia menjadi bangsa dengan kekuatan militer yang besar, termasuk membangun armada laut yang mampu mengalahkan armada Swedia. Janistad pada tahun 1721. Hal ini menandai dimulainya era Kekaisaran Rusia, dan juga Peter mendapatkan gelar Kaisar dan juga julukannya Peter the Great. Kota Saint Petersburg didirikan pada masa kepemimpinan Tsar Peter the Great pada tahun 1703. Latar belakang pendirian kota ini erat kaitannya dengan ambisi besar Peter untuk memodernisasi Rusia dan menjadikannya kekuatan maritim yang dominan di Eropa. Kota ini dinamai Saint Petersburg untuk menghormati santo pelindungnya, Santo Petrus. Setelah memenangkan wilayah di sekitar Laut Baltik, Peter mendirikan kota Saint Petersburg pada 27 Mei 1703 di delta Sungai Neva. Lokasi ini dipilih karena strategis, memungkinkan akses langsung ke Laut Baltik dan rute perdagangan dengan Eropa. Saint Petersburg menjadi simbol keterbukaan Rusia terhadap dunia barat. Ia menginginkan kota ini menjadi jendela Rusia ke barat. Namun, dalam pembangunannya memiliki banyak tantangan, sering dilanda banjir dan memiliki iklim ekstrim, seperti panas di musim panas, serta sangat dingin di musim dingin. Meski begitu, Peter tetap bertekad melanjutkan proyek ini. Ratusan ribu pekerja paksa dipekerjakan dalam kondisi sulit, yang memakan banyak korban, hingga kota ini disebut sebagai kota yang dibangun di atas tulang-tulang. Pada tahun 1712,
Saint Petersburg menjadi ibu kota yang mencapai 100.000 jiwa penduduk pada akhir masa kepemimpinan dari Peter, yang kemudian dilanjutkan oleh kontribusi Catherine the Great, sehingga kota ini dikenal dengan julukan Venesia dari utara, berkat ratusan kanalnya. Pada berbagai titik selama pemerintahannya, Peter memperkenalkan reformasi administrasi dalam upaya untuk memperbaiki Kementerian Rusia. Tak satu pun dari langkahnya yang berhasil dengan baik. Pada tahun 1708, untuk memperbaiki kejahatan sentralisasi yang berlebihan, ia membagi negara menjadi 8 provinsi. Kemudian menambah jumlah menjadi 11. Akhirnya, Peter menetapkan berbagai lebih lanjut. Kemudian, dengan meniru sistem Swedia, ia mendirikan 9 departemen pusat yang disebut perguruan tinggi dengan tanggung jawab untuk bidang-bidang tertentu seperti urusan luar negeri, pendapatan negara, angkatan darat, angkatan laut, dan sebagainya. Tak satu pun dari ini berhasil karena Rusia kekurangan pejabat terlatih untuk mengisi birokrasinya dan inisiatif lokal untuk membantu birokrasi tersebut melakukan tugasnya. The Growing Social Divide. Sebelum masuk pemerintahan Peter the Great, pajak diterapkan pada tingkat rumah tangga yang dimana jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap pajak yang dibayar. Namun, hal ini menimbulkan masalah karena sebuah keluarga dapat memadatkan atau mengumpulkan keluarga dalam satu rumah tangga untuk menghindari pajak atau mengurangi. Peter kemudian menggantikan pajak rumah tangga ini dengan pajak jiwa yang dikenakan pada setiap pria dewasa. Kebijakan ini meningkatkan pendapatan negara dan membantu Rusia menghindari utang. Akan tetapi, kebijakan ini memiliki dampak yang lebih besar pada perubahan sosial. Kebijakan yang dikeluarkan ini memperburuk kehidupan kaum tani yang dipaksa menjadi budak baik-baik bagi para bangsawan dan negara. Meskipun para petani merupakan milik negara, state peasant, dan tidak tunduk kepada tuan tanah pribadi, tetapi mereka harus bekerja untuk negara dan menghadapi bekerja paksa di tambang atau pabrik dengan kemungkinan kondisi buruk dan lebih rentan terhadap perubahan militer. Selain pajak, serf atau perbudakan, petani negara menghadapi berbagai kewajiban kerja dan denda yang cukup berat. Dengan tuan tanah yang memiliki kendali hampir sepenuhnya kehidupan mereka. Namun bagi para bangsawan, Peter menuntut pelayanan mereka kepada negara baik melalui militer maupun administrasi sipil. Dan untuk mengatur sistem ini, ia memperkenalkan table of rank untuk mengatur hierarki dalam layanan sipil maupun militer. Sistem ini juga memungkinkan para bangsawan dan juga rakyat biasa untuk naik peringkat dan mendapatkan status bangsawan. Peter juga memperkenalkan berbagai reformasi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk memodernisasi Rusia. Ia mendirikan sekolah-sekolah, memperkenalkan alfabet yang disederhanakan dan mendorong penerbitan berbagai buku ilmiah. Namun reformasi ini sebagian besar hanya para kaum elit atau bangsawan yang dapat merasakan reformasi ini. Sementara mayoritas rakyat biasa tetap dalam kemiskinan dan tidak berpengetahuan. Reformasi ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara kaum elit atau bangsawan yang terdidik dan rakyat umum yang terbelakang, yang mengarah terbaginya dua budaya yang terpisah dalam masyarakat Rusia. One, the legacy of Peter the Great. Pada masa kepemimpinan Peter, ia mengirim seniman Rusia ke Italia dan Belanda untuk belajar dan mendirikan Museum Academy Science. Salah satu warisan Peter yang paling lama bertahan adalah Russian Academy of Science and the Saint Petersburg State University, both of which remains Russia's top educational institution to this day. Second, Saint Petersburg didirikan oleh Peter the Great pada tahun 1703 sebagai simbol ambisinya untuk membawa Rusia lebih dekat ke Eropa. Dengan bantuan arsitek Italia Domenico Trezzini, kota ini dibangun dengan megah, menggabungkan gaya arsitektur barok dan neoklasik yang indah. Peter tidak hanya mendirikan bangunan megah, tetapi juga mendorong bangsawan, ilmuwan, dan pedagang kaya untuk pindah ke sana, menjadikan kota ini pusat intelektual dan komersial.
Pada tahun 1712, Saint Petersburg resmi menjadi ibu kota Rusia, menggantikan Moskow. Kini, kota ini dikenal sebagai permata Eropa, terkenal akan keindahan seni, budaya, dan sejarahnya yang kaya. Third, Revolusi Angkatan Laut Rusia. Ketika Peter the Great kembali ke Rusia, ia memulai program besar-besaran pembangunan kapal. Pada tahun 1703, armada angkatan laut didirikan di Laut Baltik, dan pada akhir masa pemerintahannya, 28.000 orang bertugas di sana, di atas 49 kapal besar dan 800 kapal kecil. Awalnya, banyak orang Inggris yang berperan dalam membangun, merawat, dan melayani di kapal-kapal Rusia tersebut. Sebelum Peter naik tahta, Rusia tidak memiliki angkatan laut sama sekali. Namun, setelah reformasi besar yang dilakukan Peter, industri dan angkatan bersenjata Rusia sepenuhnya diorganisir ulang, menjadikan negara ini kekuatan laut yang penting dan disegani di Eropa. Let's Peter the Great sebagai penguasa Rusia menciptakan berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan sosial. Namun, inti dari semua reformasinya adalah keyakinan bahwa Rusia harus dipimpin oleh otokrasi, yang ia anggap sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kekuatan dan kejayaan negara. Dalam pandangannya, kaum bangsawan harus berkomitmen untuk melayani negara, sedangkan rakyat harus patuh tanpa mempertanyakan perintah negara. Ia meyakini bahwa keteraturan dan disiplin diperlukan untuk mencapai kemajuan, meskipun ini berarti memperkenalkan batasan, termasuk sistem perbudakan. Dengan demikian, warisan Peter bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang penegasan kekuasaan otoriter yang menjadi landasan bagi perkembangan Rusia selanjutnya.